Welcome back everybody. Saudara semuanya, dalam konten ini saya akan bicara tentang isu yang beredar di luar sana. Ya. Banyak sekali yang membicarakan tentang akan berakhirnya hegemoni Barat, ya. Akan berakhirnya US dollar, ya. Akan muncul tandingan yang kuat yaitu mata uang yuan. Yuan akan menjadi kekuatan utama, ya, dan China dan aliansi yang akan dibentuk nanti, ya, antara Euro Asia, ya, negara-negara di pecahan Uni Soviet, Tajikistan, Uzbekistan, yang berdekatan dengan Eropa, Euro Asia, ya. Iran, ya, mungkin mau bergabung dengan China dan membuat satu kekuatan baru, dan India dan lain-lain yang mereka akan transaksi jual beli minyak dengan mata uang yuan, dan kemungkinan besar menurut isu bahwa yuan akan menjadi tandingan dolar, saya katakan itu tidak akan terjadi, dan itu tidak mungkin, ya, dan itu sangat-sangat mustahil sekali, karena tetap kekuatan ekonomi Barat itu yang paling tetap akan berjaya dan akan berkuasa terus, ya, akan panjang, ya, akan kuat, ya, cengkramannya, ya. Amerika, ya, Barat, ya, komandannya Amerika dengan sekutunya, ya, Uni Eropa dan Asia, banyak sekali negara-negara di dunia ini, itu semuanya dalam hegemoni Barat, dalam kedaulatan, dalam aliansi ekonomi dengan Barat, yang tetap menggunakan US dollar sebagai transaksi perdagangan. Jadi tetap US dollar tetap menjadi kekuatan dunia. Ya, sekarang memang negara Amerika mengalami inflasi yang cukup tinggi, ya, karena situasi pandemi dan situasi yang ekonomi, ya, yang tidak menentu karena kondisi, ya, global ini, karena pandemik dan karena kenaikan melonjaknya harga-harga barang, ya, dan juga ada perang seperti ini. Tetapi kenapa saya katakan bahwa US dollar tetap menjadi kekuatan utama, ya, tidak bisa ditandingi. Mau ekonomi Cina sebagus apapun, ya, tetap ini kita bicara mengenai kekuatan politik dan ekonomi, ya. Tetap mata uang US dollar tetap digunakan karena Amerika punya teman-temannya cukup banyak, sekutunya begitu banyak yang tetap setia dengan aliansi dengan Amerika ini, menjadi satu kekuatan ekonomi ini. Dan Amerika juga sangat politiknya, ya, selain ekonomi yang dilakukan selama ini, Amerika selalu yang bermain di dalam politik internasional, karena Amerika punya agen intelijen yang cukup luar biasa, yang cukup canggih memainkan situasi, kondisi politik dan ekonomi dari suatu negara, yaitu CIA. Ya, CIA ini sangat berperan sekali, ya. Ya, kita contoh saja Ukraina. 8 tahun yang lalu, ya, Ukraina sudah dimasuki oleh agen CIA, ya, dan NATO, ya. Mereka sudah melakukan gerakan, ya, melatih para separatis, ya, para ini untuk dilatihan militer, ya, kekuatan serdadunya latihan militer di Polandia dan Lithuania, dan juga sudah disiapkan serangkaian kudeta untuk presiden Ukraina pada waktu itu, yaitu Peter Yanukovych yang pro Moskow, yang pro Rusia, karena titik permasalahan adalah Presiden Peter Yanukovych ini tidak mau melakukan perjanjian dagang dengan Uni Eropa. Dia lebih condong ke Moskow. Nah, disinilah titik pusat permasalahan 8 tahun yang lalu ini sampai dengan sekarang ini. Akhirnya Barat, ya, Amerika dengan CIA-nya, NATO bagaimana berusaha untuk mengkudeta pemerintahan yang sah. Nah, itu cara-cara yang dilakukan ini, yaitu dengan oposisi, ya,
Nah, ada seorang yang melakukan demo, ya, melakukan kegiatan besar-besaran, ya, unjuk rasa besar di lapangan kemerdekaan Ukraina pada tanggal 13 November 2013 itu. Nah, itulah yang titik mula yang bikin kerusuhan besar. Akhirnya ada sekitar 77 orang meninggal antara polisi dan pendemo, ya, ada kerusuhan besar. Akhirnya Yulia Tymoshenko itu ditangkap, masuk penjara, tetapi dengan segala cara dilakukan melalui agensi CIA itu untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, ya, melalui serangkaian gerakan-gerakan, ya, politik, ya, demo massa, dan akhirnya dari parlemenlah yang memecat, ya, Presiden Peter Yanukovych itu, ya, seperti yang kita alami pada tahun 1998, di mana parlemenlah kita yang berusaha mendesak untuk kejatuhan rezim Soeharto. Seperti itu yang dilakukan oleh CIA. Akhirnya Presiden sah Peter Yanukovych itu dipecat, tapi Presiden Yanukovych tetap dalam siaran televisi selalu menentang, mengatakan bahwa pihak oposisi itu melanggar undang-undang, melanggar aturan, melanggar mereka juga mengangkat ketua parlemen yang tidak sangat menyalahi aturan. Mereka juga mengeluarkan pendemo, ketua yang melakukan kerusuhan, yang melakukan demo, yang menghasut, yaitu Yulia Tymoshenko, di penjara. Nah, dan itu pun akhirnya digelar pemilihan umum cepat, ya, pada tanggal 25 Mei, ya, pada tahun 2014 itu, dan terpilihlah presiden yang sesuai dengan keinginan NATO Amerika, yaitu presiden namanya Petro Poroshenko. Nah, Petro Poroshenko ini selama dia memimpin, tapi pada perjalanannya juga akhirnya Petro Poroshenko ini tidak sejalan juga, tidak dengan maunya NATO, tidak sesempurna dengan keinginan-keinginan NATO dan Amerika. Akhirnya digelar lagi pemilihan umum pada tahun 2019. Nah, pada tahun 2019 itu akhirnya dimenangkan oleh seorang yang betul-betul sebelum dia terpilih, ya, selama masa kampanye, sebelum dia mendirikan seorang komedian yang namanya presiden sekarang, ya, Volodymyr Zelensky, seorang pelawak yang selalu dalam serial komedinya tentang pelayan rakyat atau Servant of the People. Dia menjadi bintangnya di situ, dia sangat terkenal, dan pada tahun 2018 dia mendirikan partai yang namanya seperti serial TV-nya, Servant of the People, ya, pelayan rakyat. Dia sudah tanda tangan kontrak dengan NATO, bahwa jika dia terpilih menjadi presiden nanti, dia akan bergabung dengan NATO dan Amerika. Akhirnya NATO dengan sekuat tenaga mendukung dia. Akhirnya dia menang, dia memenangkan pemilu, ya, dengan memenangkan pemilu dengan 73% lebih suara. Ini yang sangat luar biasa. Seseorang komedian, ya, yang tidak punya pengalaman presiden, tetapi bisa menjadi seorang presiden. Benar-benar dia menjadi seorang pelayan rakyat seperti serial televisi yang dia menjadi bintangnya, dan seperti nama partainya, Servant of the People. Nah, dia mengatakan bahwa kamu tidak perlu mempunyai pengalaman sebagai kamu tidak perlu mempunyai pengalaman seorang presiden, tetapi kamu cukup menjadi manusia yang baik. Kamu sudah bisa memimpin negara. Nah, dia menjadi seorang presiden. Nah, disitulah awal munculnya permasalahan di sini. Nah, sebelumnya dari awal itu, sejak kejatuhan Peter Yanukovych itu sudah terjadi kekacauan, ya.
bagian dari Ukraina seperti Crimea itu sudah ingin memisahkan diri, ya. Donbas dan negara-negara di timur Ukraina itu, bagian di timur, wilayah di timur Ukraina itu, maka pada tanggal 1 Maret 2014 itu Rusia masuk mengambil, dengan alasan untuk menjaga keamanan, mengambil Crimea dari Ukraina. Nah, dari situlah mulai awal puncak permasalahan itu sampai dengan sekarang ini. Dengan benar-benar Rusia setelah Volodymyr Zelensky menjadi presiden, Rusia caranya bagaimana Presiden Putin harus segera untuk mengembalikan Ukraina ini, karena dalam waktu tidak lama sudah dipastikan Ukraina akan bergabung dengan NATO. Makalah terjadilah invasi atau penyerangan yang dilakukan oleh Rusia sekarang ini. Nah, ini yang saya mau katakan kepada Anda semuanya, bahwa kekuatan hegemoni Barat ini selalu dia bermain di dalam politik melalui agen CIA. Karena agen CIA itu punya ada 5 cara yang bisa menggulingkan pemerintahan yang sah, supaya bagaimana pemerintahan itu tetap mendukung Amerika dan jadi tetap memakai apa yang dikatakan US dollar itu tetap. Jadi Anda tidak bisa mengatakan bahwa akan diganti hegemoninya, ganti yuan, tidak bisa. Tetap US dollar akan berkuasa di dunia ini karena CIA, agen CIA ini selalu bekerja senyap. Mereka punya 5 cara yang mereka melakukan, ya, sehingga negara itu bertekuk lutut dengan Amerika, yaitu adalah dengan cara tadi membangun oposisi, ya, oposisi atau tujuannya adalah untuk mengkudeta. Nah, seperti kasus Presiden Ukraina Peter Yanukovych yang dikudeta oleh parlemen sendiri, ya, seperti itu. Itu yang dilakukan oleh CIA. Yang kedua adalah pembunuhan pemimpin. Jadi kalau pemimpin itu sudah mulai tidak berseberangan dengan Amerika, maka akan terjadi assassination, ya, akan terjadi pembunuhan. Itu banyak sekali terjadi di Chili, di mana di Kongo, banyak sekali kejadian-kejadian di Afrika, ya, seperti itu. Anda bisa lihat sejarah, ya, terjadi banyak pembunuhan pemimpin. Itu adalah permainan dari CIA. Yang ketiga adalah economic assassination, jadi pembunuhan ekonominya, ya. Jadi ya, Anda bisa, itu ada perang dagang seperti embargo, seperti sekarang Rusia lagi diembargo oleh Uni Eropa, Amerika. Nah, seperti itulah cara-cara bagaimana untuk tetap hegemoni Barat itu tetap unggul, yaitu dengan cara-cara CIA bermain, ya, economic assassination, ya, dan juga apa itu, mereka seperti sekarang di Turki yang inflasi begitu tinggi, ya, yang dilakukan untuk menjatuhkan nilai mata uang liranya juga. Nah, itu seperti yang terjadi kita pada tahun 1997, ya, bagaimana rupiah kita hancur, ya, akhirnya rezim Soeharto runtuh, ya. Dibangunlah rezim yang lebih yang betul-betul lebih pro ke US dollar. Nah, sama juga di Thailand, ya, di Malaysia juga, ya, demo besar-besaran Najib, seperti gitu juga, yang ekonominya. Jadi ya itu yang cara-cara yang ketiga. Cara keempat itu adalah mereka itu CIA itu kalau bisa itu mereka menguasai media. Kalau bisa mereka mengambil alih media. Mereka membayar wartawan, membeli wartawan. Banyak wartawan-wartawan asing yang disokong, yang didanai oleh CIA, supaya mereka bisa memberikan berita-berita propaganda yang selalu, berita-berita itu yang selalu membuat berita yang condong untuk lebih ke hal-hal yang baik, yang bagus, ya, yang propaganda yang benar, yang bagus, dan yang menjelekkan pemerintahan-pemerintahan yang tidak pro dengan Barat. Nah, seperti itu. Itu cara-cara CIA. Dan yang terakhir adalah mereka itu membangun kepanikan sosial, kekacauan sosial, ya. Jadi mereka membiayai itu ormas-ormas atau elemen-elemen oposisi untuk turun ke jalan.
melakukan demo besar-besaran ya, seperti terjadi di Malaysia ya, Najib Razak yang pro China dijatuhkan oleh demo besar-besaran yang didukung oleh CIA. Di Hong Kong pun begitu juga, demo besar-besaran di semua tempat ya terjadi demo seperti kita juga ya. Jadi kalau demo yang turun di jalan itu, orang yang demo tidak tahu ya apa yang dia misi demo, tetapi mereka disokong dengan dana, mereka turun ke jalan, mereka demo. Itu adalah cara-cara CIA seperti demo-demo seperti itu. Jadi apa? Jadi jika ada banyak pengamat atau isu yang beredar di luar bahwa bisa mengalahkan hegemoni Barat, saya mengatakan bahwa itu sangat mustahil, karena mereka harus mengalahkan cara-cara yang agen CIA dulu. Karena di dunia ini hanya Amerika lah yang bisa menguasai itu semua, yang menyokong dana. Karena ini kan dunia ini politik dunia itu lebih banyak masa demokratis. Nah, demokratis semua orang itu oposisi ya itu pingin menjadi pemimpin. Nah, itulah dibiayai terus oleh Amerika. Maka jika Anda yang memimpin Anda tidak pro ke Amerika, maka saya akan beralih ke oposisi, maka Anda akan kalah. Maka seperti itulah yang terjadi. Jadi jangan mimpi. Cara-cara negara komunis ya yang berkuasa sendiri mau bertahan lama itu tidak bisa berjalan, tidak bisa kuat bertahan lama. Satu waktu akan bagaimana cara dilakukan oleh CIA untuk mencari oposisi, mencari tandingan untuk menjatuhkan dia. Jadi seperti Presiden Putin juga satu waktu pasti akan ada tumbuh bibit-bibit yang melawan dia, ya oposisi, dan juga Xi Jinping juga. Ya seperti itu yang dilakukan oleh CIA. Jadi saya pikir sampai kapanpun US dollar tetap berjaya. Tidak ada yang bisa melawan itu US dollar. Barat, Amerika, NATO itu tetap akan berjaya. Ya. Jadi sekarang Anda harus invest ke US dollar. Inilah makanya saya kasih tahu ke Anda boronglah US dollar. Anda borong US dollar karena US dollar adalah safe haven. Bagaimanapun US dollar adalah safe haven karena tidak bisa menandingi, karena semua orang itu menggunakan US dollar sampai kapanpun. Karena seperti yang saya sudah ulas itu bahwa tidak bisa, cara apapun tidak bisa menandingi US dollar. Jadi saat-saat ini Anda harus invest US dollar karena pada saat nanti Bank Sentral Amerika akan menaikkan suku bunga terus, maka semua seperti kita di Bursa Efek Indonesia juga, kita di Indonesia juga akan terjadi capital outflow untuk dana-dana itu akan kembali ke US dollar dalam membeli surat utang US dollar. Maka US dollar akan naik ya, akan menguat terhadap mata uang di dunia ini. Termasuk rupiah juga akan melemah, nanti pada saatnya akan melemah sampai akhir tahun, dan US dollar tetap akan menguat ya. Dan kehancuran itu mungkin akhir Maret sudah terjadi, crash besar-besaran itu ya. Tunggu saja waktunya, tunggu tanggal mainnya, akan terjadi crash ya, karena US dollar akan menguat. Di mana US dollar menguat, maka terjadi crash di pasar saham. Bitcoin akan hancur ya, apalagi Bitcoin yang tidak dasarnya sama sekali akan hancur. Komoditi juga nanti akan sudah mulai mengalami penurunan. Di saat terjadi crash itu, maka komoditi juga akan mengalami penurunan. Nah, inilah yang saya mau katakan peluangnya. Ingat, Anda harus simpan US dollar dan emas. Oke. Itulah investasi terbaik, US dollar dan emas. Oke. Sekarang jangan lupa Anda pindahkan aset Anda ke lahan basah. Karena di tahun ini, tahun 2022 tahun terjadi ketidakpastian ekonomi, market crash di mana-mana. Lahan basah di luar sana adalah lahan kering, di sini adalah lahan basah. Anda email saya sudah cantumin email saya di bawah ini tentang lahan basah ini. Segera email saya akan jelasin apa itu lahan basah kepada Anda, peluang lahan yang paling subur terbaik di tahun 2022 ini. Dan juga Anda yang masih ngeyel, ngotot untuk trading futures ya, di perusahaan-perusahaan yang gak jelas, gak ada izin Bapepti ya,
nggak ada diawasi pemerintah, segeralah Anda pindahkan sebelum terlambat, sebelum Anda dimakan oleh penipu-penipu itu, ya. Perusahaan-perusahaan penipu yang jadi serigala bagi Anda akan dimakan, uang Anda akan hilang, Anda tidak bisa withdraw. Mendingan Anda masuk ke dalam link broker izin Bapepti terpercaya yang saya sudah sediakan untuk Anda di deskripsi di bawah ini. Anda segera daftar, Anda transfer uang Anda, dan Anda trading di sini. Supaya Anda selamat, Anda sukses di sini. Oke? Nah, inilah yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Semuanya, semoga ini semua bermanfaat bagi Anda. Oke? Jangan lupa Anda subscribe channel YouTube ini, tekan lonceng untuk dapatkan notifikasinya, dan Anda sebarluaskan kepada semua orang, kepada siapa saja, supaya mereka juga akan dapatkan manfaat yang sama seperti yang Anda dapatkan. Sukses untuk Anda.